Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, jadi hari ini kita masuk pada mata kuliah akuntansi manajemen. Bab yang akan kita bahas hari ini adalah tentang anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitasnya. Jadi dari bab ini ada 4 poin pembahasan. Yang pertama adalah konsep dari anggaran, yang kedua adalah jenis anggaran, yang ketiga adalah penyusunan, dan yang keempat adalah evaluasi kinerja. Oke, jadi berikut adalah agenda dari pembelajarannya. Apa itu anggaran, kemudian jenis-jenis anggaran, komponen anggaran operasional, ada evaluasi anggarannya. Oke, selanjutnya, apa itu anggaran? Jadi, anggaran itu didefinisikan sebagai pembuatan rencana tindakan yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Jadi, anggaran ini mencerminkan tujuan jangka pendek organisasi dan menjadi panduan bagi seluruh unit kerjanya. Di dalam anggaran itu pasti terdapat perencanaan, kemudian ada pengendalian, dan juga ada pengambilan sebuah keputusan. Kemudian manfaat dan kelebihan dari anggaran. Jadi manfaat dan kelebihan yang pertama adalah mendorong perencanaan. Jadi memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan ke depan secara sistematis dan terstruktur. Kemudian yang kedua adalah informasi keputusan. Jadi menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan atau decision making-nya. Kemudian yang ketiga adalah ada standar evaluasi. Jadi sebagai tolak ukur atau benchmark untuk mengevaluasi kinerja aktual terhadap kinerja yang direncanakan. Dan yang keempat adalah komunikasi dan koordinasi. Jadi memperbaiki komunikasi antar departemen dalam organisasi dan koordinasi seluruh unit kerja dalam sebuah organisasi. Nah, lalu ada jenis-jenis dari anggaran. Yang pertama adalah anggaran induk atau master budget. Yang kedua ada anggaran parsial, dan yang ketiga adalah anggaran operasional, serta yang keempat adalah anggaran keuangan. Nah, lalu ada struktur dari organisasi anggaran. Jadi yang pertama pasti ada sebuah komite anggaran ya. Kemudian di bawahnya itu ada yang namanya direktur anggaran. Jadi apa sih tugas dari komite anggaran dan direktur anggaran? Jadi untuk tugas komite anggaran yang pertama adalah meninjau dan menyetujui anggaran akhir. Kemudian yang kedua adalah menyediakan petunjuk kebijakan dan tujuannya. Ketiga adalah menyelesaikan perbedaan antar unit, dan keempat adalah mengawasi kinerja aktual dari organisasi. Sementara tugas atau kerja yang dilakukan oleh direktur anggaran yaitu yang pertama adalah mengarahkan proses anggaran secara keseluruhan, kemudian mengkoordinasi penyusunan anggaran, ketiga adalah sebagai penghubung antar unit, dan yang keempat adalah memastikan jadwal penyusunannya terstruktur. Kemudian ada komponen-komponen anggaran operasional. Yang pertama adalah anggaran penjualan. Kemudian yang kedua adalah anggaran produksi. Ketiga ada anggaran pembelian bahan baku langsung. Keempat ada anggaran tenaga kerja langsung. Kelima ada anggaran overhead. Keenam ada anggaran beban penjualan dan administrasi. Ketujuh ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Kedelapan ada anggaran harga pokok penjualan atau HPP. Dan yang kelima adalah laporan. Oke, jadi kita bahas satu persatu dari anggaran penjualan dan produksinya. Jadi ini untuk anggaran penjualan rumusnya adalah unit penjualan dikali harga jual per unit. Kemudian untuk anggaran produksi rumusnya adalah dalam kurung penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Nah, ini dia contoh soalnya, nanti bisa kalian coba kerjakan berikut beserta jawabannya. Oke, lalu selanjutnya ada anggaran bahan baku dan tenaga kerja langsung. Untuk anggaran bahan baku langsung, rumusnya adalah BBL produksi ditambah persediaan akhir
dikurangi persediaan awal. Sementara untuk tenaga kerja langsung, yaitu JTKL ya, itu rumusnya unit produksi dikali jam per unit, kemudian untuk biayanya adalah JTKL dikali tarif upah per jamnya. Nah, ini ada contoh soal, bisa coba kalian kerjakan berikut beserta jawaban. Kemudian ada anggaran bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, ini soal yang kedua dari tenaga kerja langsung. Berikut jawabannya. Nah, selanjutnya adalah anggaran overhead dan anggaran beban penjualan dan administrasinya. Untuk anggaran overhead variabel dihitung dari tarif per JTKL dikali JTKL yang dianggarkan. Kemudian untuk total overhead-nya yaitu overhead variabel ditambah overhead tetap. Kemudian untuk anggaran beban penjualan dan administrasi, rumusnya adalah beban variabel yaitu unit terjual dikali tarif dengan total bebannya diperoleh dari beban variabel ditambah beban tetapnya. Oke, jadi ini untuk contoh soalnya, bisa kalian coba serta jawabannya. Ya. Nah, selanjutnya adalah anggaran persediaan barang jadi dan anggaran harga pokok penjualan. Nah, ini masing-masing rumusnya. Untuk anggaran persediaan akhir barang jadi yaitu biaya per unit sama dengan bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah overhead. Untuk persediaan akhirnya dari unit persediaan akhir dikali biaya per unitnya. Kemudian untuk anggaran harga pokok penjualan, rumusnya adalah harga pokok produksi ditambah persediaan awal. Kemudian HPP-nya adalah barang tersedia terjual dikurangi persediaan akhir. Nah, ini berupa contoh soal beserta jawabannya. Oke, ini soal yang kedua beserta jawabannya. Nah, yang terakhir baru berupa laporan laba rugi. Jadi dari setiap perhitungan tadi, ya, terangkum dalam laporan laba rugi dari penjualannya, ketemu berapa HPP, artinya dia akan mengurangi penjualan, kemudian laba kotornya berapa, ketemu laba kotor, setelah itu dikurangi beban penjualan dan administrasi, ketemulah laba bersihnya. Oke. Jadi sebenarnya anggaran keuangan itu ada yang namanya anggaran khas, ada anggaran neraca dan anggaran modal. Jadi baca sendiri ya. Untuk struktur anggaran kasnya, nah jadi anggaran itu juga bisa digunakan untuk evaluasi kinerja, gitu. Jadi anggaran statusnya, anggaran fleksibelnya, dan anggaran partisipatifnya. Nah, ini adalah kesimpulan dari yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah anggaran dikurangi rencana keuangan, anggaran sama dengan rencana keuangan untuk perencanaan, pengendalian, dan keputusan. Kemudian anggaran induk terdiri dari anggaran operasional ditambah anggaran keuangan. Kemudian urutannya yaitu dari penjualan, produksi, BBL atau BTKL, overhead, HPP sampai LR, dan yang terakhir adalah anggaran fleksibel, itu lebih tepat untuk evaluasi kinerja dibanding statis. Jadi demikian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.